Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Berakhlak dalam Aksi. Perkenalkan, saya Zaki, selaku host pada kesempatan kali ini. Pada episode podcast ini, kita akan membahas implementasi nilai berakhlak dalam pelaksanaan tupoksi ASN di lingkungan kerja. Nilai berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif merupakan core values ASN yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas penerapan nilai berakhlak dalam dua bidang tugas, yaitu di bagian kepegawaian serta pada petugas BAP Paspor. Telah hadir bersama kita narasumber dari bagian kepegawaian, yaitu Zain dan Zahra, serta narasumber dari tugas BAP Paspor, yaitu Agai dan Lea. Melalui podcast ini, kita akan mendengarkan bagaimana nilai berakhlak diterapkan secara nyata dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari, serta bagaimana nilai tersebut mendukung kualitas pelayanan publik. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke dalam segmen pertama, yaitu implementasi di bagian kepegawaian. Nah, Kak Zain dan Zahra, bagaimana nih sebenarnya penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tupoksi di bagian kepegawaian? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara di soal kepegawaian ya, tentu nilai berakhlak ini sangat melekat ya dalam proses kinerja kita sehari-hari. Dari sisi berorientasi pelayanan, kami itu di sini yang pasti harus memastikan bahwa setiap kebutuhan pegawai itu harus terpenuhi. Misal seperti kenaikan pangkat, cuti, atau mutasi, itu harus diproses dengan cepat, tepat, dan jangan sampai ada berbelit-belit. Kemudian untuk dari segi akuntabelnya sendiri, ini merupakan hal yang krusial juga gitu, karena kami mengelola data kepegawaian yang dimana akan berdampak langsung kepada karir seseorang. Jadi setiap data itu harus benar-benar valid, transparan, tanpa adanya yang rubah-rubah karena tanggung jawabannya itu nanti akan sangat penting gitu. Dan untuk dari sisi kompetennya itu sendiri di kepegawaian itu kami dituntut untuk terus mengikuti perkembangan regulasi, karena semakin kesini lingkungan harus semakin beradaptasi juga. Nantinya kompeten di sini akan dituntut lebih lagi. Jadi dari segi digital kepegawaian juga kami harus melayani dan jangan sampai tertinggal seperti itu. Iya, betul banget tuh Zay. Jadi tuh kalau dari sisi harmonis dan kolaboratif ini tuh kalau kepegawaian tuh nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita tuh harus menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai dan unit kerja lain biar semua prosesnya tuh berjalan lancar. Terus kalau dari sisi loyalnya sendiri, kita menjaga integritas dan menjalankan tugas tuh harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Kalau dari sisi yang terakhir, yang adaptif, kita juga harus siap menghadapi perubahan, apalagi kalau dalam transformasi digital yang sekarang semakin cepat ya. Jadi bisa dibilang berakhlak itu tuh bukan hanya tambahan, tapi memang menjadi fondasi dalam kita bekerja di kepegawaian. Wah, ini sudah kita dengarkan ya dari Zahra dan Zain. Ternyata di bagian kepegawaian itu core values berakhlak ini itu sangat penting ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian BAP Paspor nih. Kira-kira dari Dea dan Agai, gimana sih kalau penerapan nilai berakhlak selama tugas dan fungsinya di bagian BAP Paspor? Baik, terima kasih Kak Jaki. Jadi, dari tugas BAP Paspor ini nilai berakhlak justru sangat terasa karena pekerjaan kami ini berkaitan langsung dengan aspek hukum sama aspek keimigrasian. Nah, untuk nilai yang berorientasi pelayanan, meskipun kami melakukan pemeriksaan ya, kami tetap harus memberikan penjelasan yang jelas dan memperlakukan pemohon itu dengan baik ya. Kemudian sisi akuntabel, setiap pemeriksaan ini kan harus berdasarkan fakta ya, bukan asumsi. Nah, fakta itu dituangkan dalam berita acara sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian dari sisi kompeten, petugas harus memahami regulasi keimigrasian dan memiliki kemampuan wawancara yang baik agar bisa menggali informasi secara tepat. Kemudian untuk harmonis, kami tetap menjaga sikap sopan dan menghargai pemohon meskipun dalam kondisi pemeriksaan yang cukup serius.
Iya, betul banget. Mungkin untuk nilai yang selanjutnya itu loyal. Kalau loyal ini tuh terlihat dari bagaimana kami sebagai petugas BAP paspor itu menjaga kepentingan negara, termasuk mencegah penyalahgunaan paspor. Kemudian adaptif, kami juga sebagai petugas harus peka terhadap berbagai modus baru yang terus berkembang. Apalagi baru-baru ini juga sering ditemukan pemohon BAP paspor yang terindikasi sebagai TKI ilegal. Dan yang terakhir itu kolaboratif. Poin kolaboratif ini juga kami terapkan karena dalam beberapa kasus kami perlu berkoordinasi dengan instansi lain juga. Misalnya ada pemohon yang permohonan perubahan biodata, itu juga kami kolaborasi dengan instansi dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi penerapan berakhlak di sini bukan hanya soal sikap aja, tapi juga menentukan kualitas dan kredibilitas dari hasil pemeriksaan kami ke pemohon tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ini Agai dan Dea. Ternyata di bagian BAP juga tidak kalah pentingnya ya penerapan core values ASN berakhlak ini. Apalagi di BAP ini kan langsung pelayanan ke pemohon nih. Jadi sudah sangat jelas kalau misalnya penerapan core values berakhlak ini tuh langsung terlihat gitu oleh masyarakat ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu tantangan dan konsistensi penerapan core values ASN berakhlak. Nah, kira-kira tadi kan sudah dijelaskan nih. Nah, kalau dalam praktiknya, kira-kira apa saja sih ini tantangan dan konsistensi dari penerapan core values ini? Kan tentu saja di keseharian itu pasti akan ada tantangan-tantangan dan halangan dan lain sebagainya yang membuat penerapan ini mungkin tidak akan selalu berjalan mulus ataupun mudah. Nah, kira-kira bagaimana nih cara masing-masing bidang dalam memastikan nilai tersebut bisa tetap dijalankan dengan optimal sehingga pelayanan juga bisa disampaikan dengan baik. Mungkin boleh dari bagian kepegawaian dulu dari Kak Zen dan Kak Zahra, boleh untuk dijelaskan? Oke, menarik banget ya pertanyaannya. Jadi kalau di bidang kepegawaian itu, konsistensi penerapan berakhlak ini tuh kami bangun dari sistem kerja yang tertib dan kesadaran individunya sendiri. Untuk berorientasi pelayanan, kita selalu menekankan bahwa setiap layanan administrasi pegawai itu harus selesai tepat waktu dan tidak dipersulit. Jadi untuk menjaga akuntabel juga, kita sangat ketat ya dalam mengelola setiap data. Jadi setiap perubahan data harus melalui prosedur yang jelas biar nggak terjadi kesalahan yang berdampak pada hak pegawai. Bener banget nih, pasti dari berbagai aspek di core value ASN yang berakhlak ini juga dari kepegawaian memang sangat berketerkaitan gitu satu sama lain. Kemudian tantangan dari segi kompetensinya itu jadi dari kami di kepegawaian ya harus rutin gitu mengikuti pembaruan regulasi, pelatihan, karena aturan kepegawaian itu ya hitungannya tentatif gitu, kadang suka berubah sesuai dengan pemangku kebijakan itu sendiri. Jadi ketika pemangku kebijakannya berubah, ya kebijakan yang di kepegawaiannya juga berubah tentang regulasinya. Jadi kami juga harus terus mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu itu. Dari segi harmonis dan kolaboratifnya, kami di sini harus saling membangun komunikasi yang baik gitu antar pegawai dan unit kerja, biar nggak ada miskom gitu dari satu pegawai ke pegawai lain dalam proses administrasi. Dan untuk loyal dan adaptasinya di sini kami berpegang pada aturan yang berlaku gitu sambil tetap siap menyesuaikan diri dengan sistem digital yang terus berkembang. Jadi intinya konsistensi itu dijaga lewat disiplin kerja, teladan pimpinan, dan juga budaya kerja yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih ya Kak Zen dan Kak Zahra. Ini penyampaiannya sudah sangat jelas sekali ya, tantangan-tantangan ternyata banyak juga di bagian kepegawaian. Nah, sekarang bagaimana nih dari bagian BAP untuk Kak dan Dea, boleh nih dijelaskan? Boleh. Kalau dari kami sebagai petugas BAP Paspor, cara untuk memastikan nilai berakhlak itu tetap dijalankan dalam pekerjaan kami sehari-hari itu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme yang tinggi, karena kami yang terjun langsung berhadapan dengan pemohon. Nah, untuk dari sisi berorientasi pelayanan, kami sebagai petugas itu meskipun melakukan pemeriksaan yang cukup mendalam, kami tetap memastikan pemohon itu mendapatkan penjelasan yang jelas.
selain tegas pun kami tetap sopan terhadap pemohon. Kalau dalam hal akuntabel, itu setiap hasil pemeriksaan antara petugas dan pemohon itu harus berdasarkan fakta dan dituangkan secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan, karena hal ini pun menyangkut aspek hukum dan keimigrasian. Kemudian untuk nilai kompetennya, kami sebagai petugas juga wajib memahami aturan dan mampu melakukan wawancara secara tepat supaya informasi yang diperoleh valid. Itu. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya, Agai. Oke, terima kasih Kak Ayu. Nah, nilai selanjutnya harmonis ya. Kami ini terapkan dengan tetap menjaga sikap menghormati pemohon ya, meskipun dalam BAP kan ada situasi pemeriksaan yang cukup sensitif ya, menanyai data-data pribadi gitu. Kemudian untuk loyal, kami menjaga kepentingan negara dengan memastikan paspor tersebut itu tidak disalahgunakan. Terus kalau adaptif, kami harus cepat menyesuaikan diri dengan modus-modus baru yang terus berkembang ya di lapangan, karena sekarang banyak modus baru yang muncul. Kemudian konsistensi di sini kami jaga lewat ketelitian, integritas, dan kerjasama tim yang valid. Nah, jadi gitu Kak Zaki untuk tantangan penerapan berakhlak di bagian BAP. Wah, banyak juga nih ternyata di bagian BAP, gak kalah banyak ya ternyata dari bagian kepegawaian juga ternyata banyak tantangan juga nih yang dihadapi untuk penerapan core values ASN ini. Nah, kita kan sudah mendengarkan nih banyak penjelasan dari bagian kepegawaian dan dari bagian BAP. Nah, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen tentang kesimpulan dari seluruh penjelasan yang sudah kita paparkan di dalam podcast ini. Nah, bagaimana nih? Boleh dari bagian kepegawaian terlebih dahulu yuk. Nah, nanti coba Kak Zen dan Kak Zahra nih, bagaimana kira-kira kesimpulannya dari penerapan nilai core values ASN berakhlak dalam tupoksinya di bagian kepegawaian. Terus nanti mungkin boleh dilanjutkan langsung oleh Kak Dea dan Kak Agai di BAP-nya nanti bagaimana nih. Boleh dipersilakan untuk Kak Zen dan Kak Zahra. Baik, terima kasih dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi ya terkait penerapan core value ASN berakhlak di tupoksi kepegawaian, dilanjut oleh tantangan-tantangan yang bisa terjadi di tupoksi kepegawaian. Di sini kesimpulan yang bisa saya sampaikan, core value ASN ini menjadi dasar utama gitu dalam memastikan seluruh layanan di kepegawaian berupa administrasi, transparansi itu tuh harus berjalan tertib gitu dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nilai ini tuh nantinya membantu menjaga kualitas data, ketepatan layanan, serta membangun budaya kerja yang profesional dan kolaboratif antara pekerjanya. Mungkin ada yang akan disampaikan juga dari Zahra. Iya, betul banget tuh. Jadi buat kita berakhlak itu terasa sangat dalam ya di pekerjaan sehari-hari, mulai dari ketelitian administrasi sampai pelayanan kepada pegawai. Jadi semuanya tuh harus dilakukan dengan sikap bertanggung jawab, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan sistem. Jadi gitu Kak Zaki. Oke, kalau misalnya dari petugas BAP, ini aku juga mewakili rekan Agai. Kalau dalam tupoksi kami sebagai petugas BAP Paspor, berakhlak itu menjadi pedoman agar proses pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pemohon itu tetap profesional, objektif, dan sesuai aturan. Karena nilai berakhlak ini juga memastikan bahwa pelayanan tetap humanis, tetapi juga tegas dalam menjaga kepentingan negara. Seperti itu Kak Zaki. Baik, terima kasih penjelasan dan penarikan kesimpulannya dari masing-masing bidang, dari kepegawaian, dari BAP. Ternyata dari semua ini kita bisa melihat kalau core values ASN berakhlak ini itu nggak cuma slogan, tapi benar-benar menjadi pedoman kita untuk pelaksanaan tugas ASN di tempat kita dan di tupoksi kita masing-masing, baik di kepegawaian maupun di BAP Paspor. Setiap nilai berakhlak itu sangat penting ya, mulai dari orientasi pelayanan sampai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ini benar-benar harus dijaga ya, dan harus kita perlihatkan gitu dalam taktik kerja kita sehari-hari. Karena nilai tersebut ini merupakan hal yang penting supaya kita bisa menyampaikan pelayanan publik yang berkualitas, yang profesional. Nah, jadi kita sebagai ASN nih harus kita terapkan core values ASN ini secara konsisten supaya masyarakat bisa melihat, oh, ASN ini benar-benar berakhlak ya, sesuai dengan slogan kita tadi. Jadi nggak cuma slogan, tapi benar-benar kita actionnya ada nih. Kita
ASN yang berakhlak, ASN yang bangga melayani bangsa. Mungkin cukup itu saja untuk podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat, tetap jaga bangsa, tetap bangga melayani bangsa. Sekian dari saya sebagai host dalam podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.